Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Kemampuan. Ketika ular energi hijau yang sangat besar itu bersentuhan dengan nyala api putih yang menyapu, ia mulai menghilang dengan cepat, seperti salju yang bersentuhan dengan panas. Hanya dalam sekejap mata, ular besar ganas yang melesat di atas cakrawala tiba-tiba menghilang dari langit. Yang tersisa hanyalah seruan yang agak sunyi darinya yang perlahan bergema di langit, sampai menghilang. Perubahan mendadak menyebabkan semua orang mengadopsi wajah yang benar-benar terpana. Beberapa saat kemudian, banyak tatapan kaget akhirnya dengan tergesa-gesa beralih ke orang api di langit. Sosok manusia berdiri di bawah langit biru dan nyala api putih tebal terus menggeliat di tubuhnya, benar-benar menutupi dirinya. Karena nyala api yang sangat padat, orang-orang di luar juga kesulitan melihat wajah orang yang berada di bawahnya. Suhu tinggi yang disebabkan oleh nyala api juga menyebabkan udara di sekitarnya tampak sedikit terdistorsi. Dari jauh, seolah-olah kerutan telah terbentuk di udara, tampak sangat aneh. Meskipun 5 do uang dari rakyat ular cukup jauh, mereka masih bisa merasakan panas yang luar biasa yang dipancarkan dari nyala api putih. Setelah menelan dengan kering, mereka bertukar pandang dan bisa melihat ketakutan di hati masing-masing. Kamu siapa? Mengapa Anda ikut campur dalam urusan ras Snake People? Kemunculan tiba-tiba dari sosok manusia yang menyala-nyala dan serangan menakutkan yang dia keluarkan segera menyebabkan wajah lelaki tua berpakaian abu-abu itu menjadi jauh lebih suram. Namun, dalam situasi seperti ini, dia tidak berani secara acak menyinggung orang kuat misterius yang tidak diketahui asalnya. Dia bertukar pandangan dengan teman-temannya sebelum mengambil langkah maju dan bertanya dengan suara yang dalam. Tidak ada alasan, aku hanya menyukainya. Suara lama yang tidak cepat atau lambat dipancarkan dari dalam nyala api berwarna putih. Nada acuh tak acuh mengakibatkan wajah kelompok lelaki tua berpakaian abu-abu itu menjadi jelek. Berdiri tidak jauh di belakang orang api, Yunzi sedikit tercengang saat dia menatap sosok manusia di depannya. Dia mengatupkan alisnya sejenak. Namun, dia tidak bisa memikirkan Du Huang yang kuat yang bisa mengendalikan api berwarna putih di dalam kekaisaran Jia Ma. Mata cantik Yunzi menyapu api putih yang menggeliat sebelum pupilnya tiba-tiba menyusut. Sesaat kemudian, kejutan tiba-tiba melintasinya. Dari indranya, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa meskipun suhu panas terpancar dari nyala api putih yang tebal, nyala api itu dengan jelas tampak seperti potongan es dingin 1000 tahun. Namun, bagaimana es bisa melepaskan api yang begitu panas? Benda aneh apa ini? Jangan bilang ini api surgawi. Yunzi mengedipkan matanya dan mengingat api alami yang aneh itu. Jantungnya berdegup kencang. Di atas hatinya yang terkejut, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia telah berhasil melihat 2 api surgawi, hari ini sementara itu biasanya sangat jarang dilihat pada hari apapun. Mungkinkah ini dianggap beruntung? Pak tua ini, terima kasih telah membantu. Haha. Tapi badut pelompat ini tidak terlalu mengancamku. Setelah menggelengkan kepalanya untuk menghilangkan pikiran itu dari kepalanya, Yunzi berkata sambil tersenyum kepada orang yang menyala-nyala di depannya saat rasa terima kasih dan kelembutan muncul padanya. Wajah cantik. Mungkin, sosok manusia yang menyala-nyala itu berkata dengan lemah, aku bukan orang yang suka ikut campur dalam masalah. Jika bukan karena seseorang yang membuat permintaan, saya tidak akan berusaha keras untuk terburu-buru. Permintaan seseorang? Mendengar ini, Yunzi sejenak bingung. Alisnya terkatup rapat saat dia bertanya, Pak Tua, bolehkah saya tahu siapa yang meminta Anda untuk datang dan membantu saya? Apakah itu Guhi? Hehe. Guhi mungkin memiliki reputasi yang cukup baik di Kekaisaran MAMA,
tapi dia tidak memiliki kualifikasi untuk meminta saya melakukan apapun. Tawa tua dari sosok manusia yang menyala mengandung sedikit penghinaan. Mendengar sosok manusia yang menyala-nyala tidak setuju, Yunzi sekali lagi bingung. Keraguan segera melintas di wajah cantiknya. Di antara semua orang yang dia kenal, tidak banyak yang memiliki kemampuan untuk mengundang Du Huang untuk mengambil tindakan. Terlebih lagi, kedatangannya saat ini di gurun adalah bagian dari rencana rahasia. Hanya sedikit orang yang tahu tentang itu. Jadi, hanya Gu Hi yang memiliki kemungkinan tertinggi. Namun, dari nada suara lelaki tua itu, sepertinya dia tidak terlalu peduli dengan Raja Pil. Berhenti berpikir. Setelah menyingkirkan manusia ular berekor panjang ini, aku juga harus segera pergi dan melakukan sesuatu. Sosok manusia yang menyala-nyala itu melambaikan tangannya dan berkata dengan lembut. Dia segera mengangkat kepalanya dan menyaksikan 5 dou wang di udara. Dengan suara lemah, dia berkata, "Saya sudah lama mendengar bahwa teknik dou ras ular orang sangat unik. Hari ini, saya ingin mencoba menghadapinya." Sudut mulut pria tua berpakaian abu-abu itu bergerak-gerak saat tatapannya menatap sinis pada sosok manusia yang menyala-nyala. Bahkan dengan pengalamannya, dia menyadari bahwa dia tidak dapat menentukan asal-usul orang kuat di depannya ini. Dia merasa tidak percaya dan suasana hatinya perlahan-lahan tenggelam. Mereka masih bisa mengandalkan penggabungan Dou Qi mereka untuk melawan Dou Huang untuk sementara waktu. Namun, jika ada 2 Dou Huang, maka mereka berlima akan dengan mudah dikalahkan oleh lawan mereka. Orang tua berpakaian abu-abu itu jelas tahu betapa kuatnya Dou Huang dan secara alami tahu perbedaan antara kelompoknya dan lawan mereka. Ras orang ular tidak memiliki dendam terhadapmu. Namun, tindakanmu hari ini akan diingat oleh ras ular rakyat. Meskipun kelompok mereka kehilangan kekuatan, lelaki tua berpakaian abu-abu itu tidak ingin terlihat lemah. Jadi meskipun mereka dirugikan, lelaki tua berpakaian abu-abu itu tetap tersenyum dingin saat dia meninggalkan beberapa kata tegas. Setelah itu, dia melepaskan teriakan tajam dan berteriak, "Mundur!" Mendengar lelaki tua berpakaian abu-abu itu menangis, keempat Dou Wang di sekitarnya ragu-ragu sejenak sebelum mereka menatap tanpa pamrih ke sosok manusia yang menyala di langit. Tangan mereka secara bersamaan membentuk beberapa segel. Setelah teriakan, kelima orang ular itu tampak meledak. Banyak ular energi kecil berkerumun ke segala arah saat ledakan terdengar di udara dan mulai meluncur ke segala arah di padang pasir. Ketika dia melihat kelompok lelaki tua berpakaian abu-abu itu bermaksud untuk melarikan diri, Yunzi mengerutkan kening. Dia baru saja akan menggerakkan tubuhnya untuk memblokir mereka ketika sosok manusia yang menyala itu menjabat tangannya. Yunzi hanya bisa menghentikan aksinya saat melihat gerakan sosok manusia yang menyala-nyala itu. Setelah sosok manusia yang menyala dengan dingin menyaksikan ular energi kecil yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri untuk sesaat, dia dengan lembut melambaikan kedua telapak tangannya. Segera, 5 jarum tajam membeku dari api putih tebal dan mulai terbentuk dengan cepat di depannya. Saat 5 jarum tajam api perlahan berputar, sosok manusia yang menyala dengan es menyaksikan ular energi kecil di sekitarnya yang tampaknya telah menutupi seluruh tempat. Kekuatan spiritualnya yang ganas keluar dari tubuhnya dan memindai tubuh asli yang tersembunyi di antara ular kecil yang tak terhitung jumlahnya. Seketika, dia mengeluarkan senyum dingin yang lembut. Mengetuk jarinya dengan lembut, 5 jarum tajam api putih tiba-tiba melesat ke 5 arah yang berbeda. Jarum tajam api putih tebal mungkin tampak kecil tetapi meninggalkan beberapa bekas luka putih samar di langit biru saat mereka melewati udara. Suhu panas yang terkandung di dalamnya juga menyebabkan udara di sekitarnya menguap menjadi ketiadaan. Melihat bahwa jarum tajam api spiral yang tampak sederhana ini benar-benar mampu menciptakan kekuatan seperti itu, ekspresi heran muncul di wajah Yunzi. Keingintahuan yang dia miliki untuk identitas orang misterius di depannya ini juga tumbuh.
Jarum tajam api spiral memotong cakrawala dengan cara seperti kilat dan menembak ke ular energi kecil yang berlari ke segala arah. Meskipun ular energi kecil sebagian besar tampak sama sekali, jarum tajam spiral tampaknya memiliki target yang jelas. Sepanjang jalan, mereka membakar beberapa ular kecil yang menghalangi jalan mereka menuju ketiadaan sebelum dengan kejam menusuk 5 ular yang sangat kecil. Tampaknya telah merasakan serangan menakutkan yang akan segera terjadi, 5 ular kecil itu buru-buru menoleh. Kejutan seperti manusia muncul di mata mereka yang berbentuk segitiga ketika mereka melihat jarum tajam api menembaki mereka. Membiarkan harimau kembali ke gunung bukanlah gayaku. Karena kita telah menjadi musuh, secara alami aku tidak akan meninggalkan benih masalah. Sosok manusia yang menyala-nyala itu berkata dengan lembut saat dia menatap dengan acuh tak acuh pada 5 ular kecil yang akan diserang oleh jarum api yang berputar. Di belakangnya, Yunzi tidak mengatakan apapun saat melihat ulah sosok manusia yang menyala-nyala itu. Dia bukan tipe orang yang bodoh. Ketika tiba waktunya untuk menjadi ganas, dia akan lebih ganas bahkan dari beberapa algojo. Setelah mencapai posisi dan kekuatannya, dia telah menguasai keterampilan memutuskan kapan akan menjadi kejam dan kapan harus baik hati. Tel, membiarkan harimau kembali ke gunung, idiom Cina, yang berarti membiarkan musuh yang berpotensi berbahaya melarikan diri, yang dapat menyebabkan masalah serius di masa depan. Di angkasa, 5 jarum tajam api, disertai suara ledakan tajam, menembak dengan ganas ke 5 ular kecil. Namun, sesuatu terjadi saat jarum akan menyentuh tubuh mereka. HMPH, sesaat sebelum 5 ular kecil hendak diserang, sosok manusia yang menyala tiba-tiba bergetar hebat. Sebuah kron teredam lembut terdengar dari dalam nyala api. Mendengar nyanyian yang teredam ini dengan jelas, Yunzi terdiam dan buru-buru bertanya, "Pak Tua, kamu baik-baik saja?" Wajahnya berubah setelah dia menanyakan kata-kata itu. Ini karena dia merasakan ki yang sangat kuat tiba-tiba melonjak dari dalam nyala api putih yang tebal. Ki ini muncul dari udara tipis dan menyebar ke seluruh ruang kosong seperti kilat. Itu dengan cepat menyusul 5 jarum tajam api itu. Dengan sedikit guncangan, itu mengguncang 5 jarum tajam yang terbentuk dari api surgawi menjadi ketiadaan. Selama momen yang sangat berbahaya ini, 5 ular kecil itu mengayunkan ekor ularnya dan dengan kasar mengebor tubuh mereka ke dalam bukit pasir, menghilang dari pandangan kedua orang itu dengan cara yang sangat memalukan. Binatang sialan, sebuah suara tua yang marah terdengar dari dalam api putih yang tebal saat dia melihat 5 ular kecil menghilang. Saat kutukan marah jatuh, ki yang agak liar dan menakutkan berangsur-angsur padam. Sesaat kemudian, ki benar-benar menghilang seolah-olah tidak pernah muncul. Usaha yang sia-sia, sosok manusia yang menyala-nyala itu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia dengan kasar memukul lengan bajunya seolah-olah dia sedang memarahi sesuatu. Kemudian dia berbalik, melirik Yunzi yang cantik sebelum terbang menuju tepi gurun. Ketika dia terbang melewati bahu Yunzi, sosok manusia yang menyala itu berhenti sebentar. Ada keraguan-raguan singkat sebelum dia berkata, "Oh ya, seorang anak muda menyuruh saya menyampaikan permintaan maafnya kepada Anda." Dia sepertinya sedikit berlebihan beberapa menit yang lalu. Mendengar ini, tubuh cantik Yunzi terdiam. Bibir kecilnya yang merah lembab melebar dan wajahnya yang cantik benar-benar terpana. Dari sedikit informasi yang orang misterius itu ungkapkan secara sembarangan, dia mengetahui bahwa Dou Huang ini yang bergegas untuk mendukungnya sebenarnya adalah seseorang yang diundang Xiao Yan. Anak kecil ini, kekuatannya tidak kecil. Sepertinya aku telah meremehkanmu di masa lalu. Yunzi bergumam kaget saat dia memiringkan kepalanya dan menatap sosok manusia yang menyala-nyala yang dengan cepat menghilang dari ujung penglihatannya. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.